Halo, nama saya Hilmi. Saya mau bikin konten ngebahas seputar kepenulisan. Karena menulis itu jadi hobi saya begitu. Membaca dan menulis itu. Dan ini episode 1 dari konten saya. Di episode 1 ini saya mau ngomongin yang ringan-ringan dulu kali ya. Untuk mengawali topik seputar kepenulisan, saya pengen bahas kenapa kita selalu menunggu ide dulu untuk mulai menulis. Sementara caranya tuh nggak gitu. Jadi gimana caranya mulai menulis dengan gampang dari nol tanpa ngerasa bingung? Kalau kita nunggu ide dulu, ngolah idenya kelamaan gitu ya di dalam kepala sampai kita yakin ide itu sempurna, saya yakin kita nggak akan jadi nulis akhirnya. Saya berani bilang itu langkah yang salah ya. Kalau kita nyempurnain ide dulu di kepala, harusnya memang nulis dulu gitu, baru menyempurnakan ide. Karena penulis sendiri bukan orang yang selalu punya ide. Penulis itu ya orang biasa seperti kita. Bedanya kalau penulis mau ide jelek, mau ide bagus, atau nggak ada ide sekalipun, penulis tetap lanjut gitu untuk menulis. Nah, kebanyakan dari kita gagal mulai nulis karena bukan gak bisa, tapi karena terlalu banyak mikir topiknya apa, harus bagus, terus kepikiran nanti ini penting apa enggak gitu buat orang lain. Akhirnya ya tadi, mulai enggak, nulis juga gak jadi, jauh dari kata selesai. Padahal kita kalau chatan kan bisa berjam-jam, dan apalagi kalau yang lagi PDKT ya, bisa tuh long text gitu untuk ngerayu, speak gitu ya. Tapi kenapa giliran kita suruh nulis satu halaman gitu misal, tiba-tiba ngeblank? Nah, masalahnya tuh kita bukan gak bisa nulis, bisa jadi kita kalah duluan karena gak punya strateginya begitu. Menulis itu kan bukan soal pinter ya. Nulis itu soal mengeluarkan isi kepala. Sesederhana itu aja udah. Gak mungkin untuk memudahkan itu, cara untuk memulainya dari nol, kita bisa pakai 3 langkah. Langkah pertama, gak usah jauh-jauh mikirin ide yang besar, ngomongin negara, geopolitik gitu ya. Kita tulis yang menurut kita penting secara personal, pengalaman kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, atau apapun yang menurutmu penting. Bahkan kalau mau ngomongin peliharaanmu yang menggemaskan juga boleh begitu. Langkah kedua, menulis itu kan juga seperti cerita ya, seperti ngomong gitu. Bedanya hanya kalau menulis jadinya teks, bukan suara. Kita bisa bayangin kita lagi cerita ke temen. Kalau kita bisa cerita, tentu dan sudah pasti kita bisa nulis gitu. Langkah ketiga, bikin tulisan sejelek mungkin, dan target kita bukan bagus. Target kita adalah selesai. Selesai dengan apa yang pengen kita keluarkan dari kepala gitu. Gak peduli kalimat berantakan, gak apa-apa, biarin dulu aja. Karena memang versi pertama itu harus begitu. Saya yakin penulis profesional sekalipun pasti ngelakuin hal yang sama. Jadi cukup dengan 3 langkah tadi. Tulis dulu apa yang pengen kamu tulis, dan itu berdasarkan dari pengalamanmu sendiri atau hal-hal yang menurutmu penting, bukan menurut orang lain begitu. Kemudian jangan mikirin format ini itu, kamu cukup pakai caramu sendiri, gimana cerita ke orang dan pindahin itu ke tulisan. Ketiga, bikin tulisan sejelek mungkin. Targetnya bukan bagus, targetnya adalah semua yang diisi kepalamu keluar semuanya dan beres. Dari 3 langkah tadi harusnya menulis itu gampang ya. Justru yang susah itu lanjut atau konsistennya. Terus gimana caranya biar tetap konsisten dalam menulis? Mungkin beberapa tips ini bisa teman-teman lakuin ya. Tentukan waktu yang kecil, sekitar 10 menit sehari. Jangan buru-buru langsung 1 jam, karena itu bakal jadi pressure buat dirimu sendiri. 10 menit sehari cukup. Kemudian trigger diri kita sendiri, misal
Dari bangun tidur langsung kita bikin beberapa kalimat. Misal bangun tidur langsung 5 kalimat gitu sebelum sikat gigi. Apapun yang keluar di kepala. Ketiga, jangan edit sambil nulis. Ini bikin kamu bakal berhenti di tengah jalan. Kita bikin tulisan sejelek mungkin sampai selesai dan sampai semua yang diisi kepala kita keluar, baru kita ngedit gitu ya. Baru kita susun ulang gitu tulisannya. Keempat, simpan semua tulisan-tulisan yang jelek tadi. Jangan sampai dibuang karena itu akan jadi bahan latihan dan bahan buat evaluasi diri kamu sendiri dalam proses menulis gitu. Kelima, kasih target kecil. Jadi semisal satu paragraf dalam satu hari itu udah cukup banget. Satu paragraf satu hari udah. Satu paragraf isinya 4 titik, 4-5 titik lah, cukup. Jadi harusnya dari sini kita udah gak ngerasa pusing lagi buat mulai menulis. Karena kalau sebelumnya kita bingung mau nulis apa karena idenya belum mateng, ya ujung-ujungnya gak pernah mulai. Dari langkah-langkah dan tips tadi, harusnya kita udah punya kebiasaan nulis tiap hari, walaupun sedikit gitu ya. Setidaknya cara-cara tadi works buat saya begitu. Lagi pula di tengah minat literasi kita yang rendah tuh, saya kira atau setidaknya menurut saya, nulis tuh bukan tentang siapa yang jago, siapa yang paling bagus tekniknya, tapi justru siapa yang paling konsisten gitu. Dia yang paling konsisten, dia yang menang. Sama kayak bikin konten kali ya. Kalau kita mulai hari ini sampai 30 hari ke depan, kita bakal lihat hasilnya. Jadi ya kita coba bareng-bareng kali ya. Cuma itu dari episode 1 ini. Berani dulu untuk gak banyak mikir. Tulis apapun itu gitu. Kita tinggal mulai dan gak usah sok-sok nunggu siap.